Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek final kami dari mata kuliah basis data lanjut. Di sini kami mengambil topik dealer sepeda motor. Dan pertama kita akan menjelaskan database yang kami buat. Yang pertama kita membuat database dealer sepeda motor. Dealer underscore motor, lalu membuat tabel pertama adalah tabel customer dengan uh, tipe datanya ID customer, nama customer, jenis kelamin, dan alamat customer. Di sini ID customer menjadi primary key-nya. Selanjutnya kita membuat tabel karyawan yang tipe datanya ada ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, dan alamat karyawan. Sama seperti tabel motor tadi, di sini ID karyawan menjadi primary key. Lalu lanjut ke tabel motornya. Di sini di datanya ada ID motor, brand motor, tipe motor, harga motor, lalu ada stok. Di sini ID motornya menjadi primary key. Selanjutnya ada tabel yang terakhir yaitu tabel transaksi. Yang terdiri dari ID stock, nama customer, tipe pembayaran, harga motor, dan terakhir ID motor. Oke, di sini mengisi data-data dari tabel customer-nya. Lanjut, di sini ada tabel customer, lalu ada tabel karyawan, terus tabel motor, dan terakhir tabel transaksi. Oke, selanjutnya penjelasan tentang join table dan union akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gilang Januarta dengan NPM 2108 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang join table dan union. Pada bahasa SQL, operasi join atau penggabungan atau menyamping antar table adalah operasi dasar database relasional yang sangat penting untuk mendukung perancangan database relasional yang baik. Secara singkat, join adalah operasi menghubungkan antar beberapa table sehingga terbentuk satu set data yang baru. Yang pertama ada inner join. Inner join yaitu sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah data atau record dengan menghubungkan dua tabel atau lebih dalam satu perintah. Nah, saya akan mencoba melakukan inner join. Kita select motor, brand motor, transaksi, nama customer, from motor, inner join, transaksi, on motor, ID motor dengan transaksi ID underscore motor. Selesai, kita go. Nah, ini adalah hasil dari sintak yang telah saya lakukan, yaitu ini hasil dari inner join. Selanjutnya ada right outer join. Right outer join akan mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kanan yang dikenai kondisi on dengan data dari tabel sebelah kiri yang memenuhi kondisi join. Kita akan coba. Oke, kita baru ya. Select customer, nama customer, transaksi, ID stroke, from customer, right join, transaksi, on customer, nama customer, nama dengan transaksi, nama customer juga. Oke, kita go.
Nah, ini adalah hasil dari right outer join yang telah saya lakukan. Oke, untuk selanjutnya ada left outer join. Left outer join adalah sebuah perintah yang digunakan untuk mengembalikan semua nilai dari tabel kiri ditambah dengan nilai dari tabel kanan yang sesuai. Oke, saya akan melakukan contoh untuk left outer join. Pertama, kita akan menggunakan select customer, ID customer, nama customer, transaksi, ID struk, transaksi, harga motor. Oke, from dari transaksi, left join customer, on customers, nama customer, transaksi, nama customer. Oke, sudah selesai, kita akan jalankan. Nah, ini adalah hasil dari left outer join yang saya lakukan. Oke, untuk selanjutnya selanjutnya ada full outer join. Full outer join adalah kombinasi dari left join dan right join, jadi digabungkan jadi satu. Oke, saya akan mencobanya. Ini contohnya, kita akan melakukan select tanda petik from customer, left join transaksi, on customers, nama customer sama dengan transaksi, nama customer, union, select. From customers, left join transaksi, on customers, nama customers, transaksi, nama customers. Oke, saya akan menjalankannya. Maaf ya, baik. Ini adalah contoh dari full outer join. Oke, selanjutnya kita ada cross join. Cross join adalah produk Cartesian yang tidak memerlukan persyaratan apapun untuk bergabung dengan tabel. Oke, saya akan mencontohkan cross join. Oke, pertama, bentar. Oke, siap. Oke, saya akan select karyawan, nama karyawan, jenis kelamin karyawan, alamat karyawan, transaksi, nama customer, transaksi, harga motor, transaksi, tipe pembayaran, from karyawan, cross join transaksi. Oke, kita akan menjalankan. Oke, jadi ini adalah hasil dari cross join dari database milik kelompok kami. Nah, oke, selanjutnya kita ada
Natural join. Natural join adalah perintah untuk membuat penulisan lebih mudah. Natural join merupakan proses yang memiliki kesamaan dalam semua nilai yang memiliki nama yang sama di antara tabel. Oke, saya akan mencobanya. Bentar. Oke, natural join dan select transaksi ID struct transaksi nama customer alamat customer. Oke, from transaksi natural join customer. Oke, kita coba jalankan. Oke, baik, ini adalah hasil dari natural join dari database. Oke, untuk selanjutnya ada union. Union adalah SQL proses salah satu operasi yang memungkinkan Anda untuk menggabungkan hasil dari dua pernyataan select ke dalam satu result set yang mencakup semua baris yang termasuk dalam pernyataan select. Oke, saya akan mencobanya. Select nama customers from customers union select nama nama customer from transaksi order by nama customer. Oke, kita akan go. Ya, baik, jadi ini adalah nama customer yang merupakan adalah hasil dari sintaks union dari database kelompok kami. Oke, selanjutnya ada union all. Union all adalah perintah SQL yang menggabungkan hasil dari dua atau lebih pernyataan pilih termasuk baris duplikat. Inilah perbedaan utama antara union dan union semua di SQL Server. Dengan kata lain, union memberikan dataset yang dihasilkan tanpa duplikat baris. Union dalam SQL adalah proses salah satu operasi yang memungkinkan Anda untuk menggabungkan hasil dari dua pernyataan select ke dalam satu result set yang mencakup semua baris masuk dalam pernyataan select. Oke, untuk kita akan mencobanya. Oke, bentar. Oke, select nama customer from customers union all, karena kita kami coba union all. Selanjutnya select nama customer from transaksi. Oke, kita akan go. Baik, ini adalah hasil dari syntax union all database kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahaudin Hafiz Ahmad, NPM 21081010308. Di sini saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang funnel project yang telah kelompok kami buat. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi subquery. Subquery adalah query dalam query SQL lain dan tertanam dalam klausa where. Sebuah subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan dalam query utama sebagai syarat untuk lebih membatasi data yang akan diambil. Subquery, jenis-jenis subquery dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu scalar single row subquery, yang kedua yaitu multiple row subquery, yang ketiga yaitu multiple column subquery.
Yang pertama, scalar single row subquery, query yang hanya mengembalikan satu record baris dari inner statement select. Langsung saja kita implementasikan. Kita masukkan select harga. Oke, jadi maksudnya di sini adalah kita select harga motor, promotor, where harga motor kurang dari sama dengan 35 juta. Jadi mestinya nanti output yang akan dikeluarkan, maka mengeluarkan harga motor yang kurang dari 35 juta. Langsung saja kita go. Oke, di sini berhasil. Kenapa 35 juta masih masuk di sini? Karena tadi kurang dari sama dengan 35 juta. Jadi 35 juta tetap masuk, kemudian 35 juta ke bawah akan masuk. Di atas 35 juta maka tidak akan masuk dalam sini. Coba kita cek ke tabel motor. Dan di sini harga motor, output yang dikeluarkan tadi benar ya. Apa kurang dari 35 juta. Ini yang 100 juta sama 50 juta ini tidak masuk. Sekarang kita lanjut ke yang kedua yaitu multiple row subquery. Oke. Jadi sintaks yang saya masuk yaitu select ID motor, tipe motor, from motor, where motor ID sama dengan any, select transaksi ID motor from transaksi, where transaksi, tipe pembayaran sama dengan cash. Jadi nanti output yang akan dikeluarkan adalah hanya customer dengan transaksi dengan pembayaran cash. Langsung saja kita go. Oke, berhasil. Sini ID motor ada dua, A005, A009, terus tipe motornya Frigo 125 cc dan ZX 25R 250 cc. Ini adalah dua customer yang membayar dengan cash. Kita coba saja di transaksi, kita lihat di tabel transaksi. Ya benar ya, di tabel transaksi hanya terdapat dua tadi, yaitu ID motor A005 dan ID motor A009 dengan pembayaran cash. Lanjut saja ke selanjutnya, yaitu multiple column. So, oke. Ini adalah select from karyawan. Ini adalah multiple column query.
Jadi ini output yang akan ditampilkan nanti adalah dengan ID karyawan lebih dari 2203. Langsung saja kita go. Oke, di sini masih terdapat error. Kita cek terlebih dahulu. Oke. Oke, tadi di sini masih terdapat error ya. Di sini karena saya lupa memberi kurung tutup pada line keempat ini. Karena di sini ada kurung pembuka, kemudian di sini saya tadi lupa memberikan kurung tutup. Sekarang kita coba dengan kita memberikan kurung tutup. Oke, sintak tersebut berjalan dengan baik, yaitu tadi menampilkan ID karyawan yang lebih dari 2203. Jadi di sini di bawah 2203 tidak akan ditampilkan karena tadi lebih dari sama dengan. Langsung saja kita lihat di tabel karyawan. Tabel karyawan benar. Tadi outputnya 22003 sampai yang lebih besar. Sedangkan yang lebih kecil dari 2203 tidak masuk dalam output yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pak Saputra, NPM 332, berasal dari kelompok 10. Saya di sini mau menjelaskan tentang function. Function merupakan suatu ekspresi yang dapat dipanggil sesuai dengan kegunaannya. Function minimal terdiri dari satu argumen, isi argumen berupa manipulasi data, perhitungan data, dan lainnya. Untuk fungsi pertama itu fungsi cureDate, digunakan untuk dapat mengembalikan tanggal sekarang atau memanggil tanggal sekarang. Kita coba langsung. Oke. Kita klik select cureDate, buka kurung, tutup kurung, titik koma, lalu kita coba kirim ya. Nah, di sini sudah muncul untuk waktunya, untuk tanggalnya, untuk tanggalnya tahun 2022, bulan 12, tanggal 2029. Setelah fungsi cureDate ada lagi fungsi cureTime. Fungsi cureTime hampir mirip dengan cureDate, yang membedakan yaitu cureTime untuk mengembalikan waktu sekarang atau memanggil waktu sekarang ya. Caranya sama, nanti kan cuma cureTime-nya aja. Buka kurung, tutup kurung, titik koma, lalu kita coba kirim. Nah, di sini udah muncul untuk waktunya ya, jam 13 atau jam 1 lewat 35 menit 27 detik. Setelah fungsi cureTime, ada fungsi cureDate untuk month dan year atau bulan dan tahun. Kita coba langsung aja. Kita klik select month, kita coba yang bulannya dulu. 2022 bulan 12 29. Nah, lalu kita coba dulu. Nah, di sini udah muncul ya untuk bulannya, yaitu bulan 12. Untuk sekarang fungsi cureDate yang tahun, yang ya, caranya sama, yang diganti cuma bulannya ada diganti year sekali. Select year 2022 bulan 12 bulan. Nah, di sini udah muncul untuk tahunnya ya. Tahunnya tahun 2022.
setelah fungsi due date ada fungsi now. Ini ya, fungsi now. Fungsi now adalah function untuk menampilkan tanggal dan waktu sekarang. Jadi ditampilkan secara bersamaan kayak tadi kan tanggal sendiri dan waktu sendiri. Sekarang tampilin secara bersamaan. Oke, kita coba select now, buka kurung, tutup kurung, koma, lalu kita coba kirim. Nah, di sini udah muncul ya. Tahun 2022 bulan 12 tanggal 29 jam 13 jam 1:37 menit 50 detik. Setelah fungsi now ada fungsi add date. Add date. Fungsi add date digunakan untuk menambahkan interval waktu dan atau tanggal ke tanggal dan kemudian mengembalikan tanggal. Kita coba yang tanggal ya. Yang tanggal. Klik select, ketik select, add date 2022 bulan 12 tanggal 29 interval. Nah, ini untuk selisihnya ya. Kita buat 15 saja selisih dari tanggalnya nanti. Nah, kita coba dulu. Kita coba kirim. Nah, di sini sudah muncul ya. Untuk selisih dari tanggal 29 dikurang 15 yaitu 14, tanggal 14 ya. Sudah muncul. Setelah fungsi add date yaitu ada fungsi date time dan time diff. Date diff sendiri adalah fungsi untuk menghitung perbedaan antara dua ekspresi tanggal, waktu, atau stempel waktu berdasarkan tanggal atau bagian waktu yang diminta. Sedangkan fungsi time diff digunakan untuk mengembalikan perbedaan antara dua ekspresi waktu. Untuk contohnya ya, kita coba langsung aja. Kita coba yang date diff dulu ya. Select diff tahun 2022 bulan 12 tanggal 29 2022 12 kurang, kita coba aja. Coba kirim yang aktif. Nah, di sini udah tampil selisihnya dari tanggal 29 ke tanggal 6 itu 23 ya. Untuk time diff-nya sekarang caranya sama, yang membedakan yaitu yang tadi date diff, sekarang time diff ya. Ini yang diganti time diff. Sama untuk waktu ya, yang tadi tanggal jam 12 sampai jam 12. Jam 12 ya, sorry. Ya, 3. Sorry. 11. Coba kita kirim.
Nah, di sini udah muncul ya, dari selisih kedua waktu ini selisihnya yaitu 1 jam 16 menit 09 detik ya. Ya, tadi udah masuk dari fungsi GoodDate, GoodTime, GoodDateMonYear, Now, fungsi addDate, dateDiff, dan timeDiff. Sekarang kita masuk ke fungsi custom ya. Ini untuk contohnya ya. Kita mau buat fungsi customnya dulu untuk yang ada di laporan T. Klik delimiter dulu, garing 2 kali, buat functionnya, create function, buat function. Nama functionnya kita, untuk functionnya kita mau buat diskon harga ya. Jadi kita masukkan nama functionnya yaitu diskon harga untuk motornya ya, untuk database kelompok saya yaitu awal. Nah, ini untuk harga awalnya kita buat desimal, panjangnya 11 dan di bawah di belakang koma 6. Untuk besar diskon buat desimal juga. Ini kita buat desimal 11,6 semua ya. Return desimal lagi 11,6, bikin deklarasi, declare hasil diskon desimal lagi 11,6, declare lagi diskon atau diskonnya dia desimal 11,6, set sorry sel harga awal besar diskon per 100. Saya jelaskan untuk besar diskon per 100 ini adalah persenannya ya. Per 100 adalah misal besar diskonnya 20. Nah, 20 per 100 itu sama dengan 20% ya, seperti itu. Untuk per 100-nya itu persen, sama seperti persen. Hasil diskon sama dengan awal dikurangi diskon sel. Nah, untuk harga awalnya ini harga motornya ya, harga motor yang awal yang sebelum didiskon, jadi dikurangi diskon and sell. Diskon and sell ini jumlah dari ini ya, hasil perhitungan dari ini. Misal diskon and sell-nya atau diskonnya itu 750. Harganya harga awal 15, jadi 15 juta dikurangi 750.000. Itu 14.250.000 seperti itu contoh perhitungannya. Lalu kita return hasil diskon, kita N 2 kali. Nah,
Lalu kita coba ya, bisa apa enggak. Nah, di sini udah kebuat ya fungsinya. Udah kebuat. Kita reload lagi, refresh lagi. Nah, di sini udah ada fungsinya. Nah, udah ada fungsinya itu diskon harga sesuai ya sama yang ini, diskon harga. Lalu kita masukkan ke tabel motor ini ya. Ya, ini kita masukkan ke tabel motor, ada harga motornya ya. Kita masukkan nanti. Oke, coba kita masukkan atau implementasi ke tabel motornya. Kita klik select harga S atau sebagai harga di diskon atau nama fungsinya harga motor, koma 10 ya. Nah, ini 10 ini persenannya ya. 10% diskonnya. Diskonnya berarti 10% di sini. Terserah masukkan berapa. Di sini saya coba masukkan 10% diskonnya. S diskon motor, tabel motor ya. Nah, di sini coba ya. Coba implementasi ke tabel motornya. Nah, di sini sudah muncul untuk harga awalnya yaitu 15 juta, dikasih 10% diskon, hasilnya yaitu 13.500.000 rupiah. Dan seperti ini contohnya 13 juta dikasih diskon 10% yaitu hasilnya 11.700.000. Ya, ini juga ya semuanya tabel dari atas ke bawah udah cocok, udah pas ya. Seperti itu penjelasan saya dari tabel function untuk menjelaskan fungsi dari function sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah start procedure. Start procedure sini adalah metode untuk mengkalkulasi tugas secara berulang, sehingga memungkinkan kita untuk mendeklarasikan variabel, mengontrol aliran data, dan teknik pemrograman yang berguna lainnya. Kita akan kasih contoh. Di sebelah kanan saya, kita akan tulis ulang kembali dengan perintah SQL. Pertama kita buat delimiternya terlebih dahulu. Lalu buat prosedurnya. Kita pakai gender customer dan kita akan memanggil nama customer dan jenis kelaminnya. Kita pilih nama customer sama jenis kelamin di tabel customer. Oke, selesai. Kita kirim. MySQL-nya berhasil. Dan coba kita panggil dengan sintaks call nama prosedur tadi. Oke, selesai. Selanjutnya kita coba store prosedur yang in. Coba delimiter lagi. Prosedurnya
With karyawan, lalu membuat integer baru yaitu select underscore integer. Kita mulai select dari karyawan, di mana ID karyawan itu sama dengan select ID. Kita akhiri sintaksnya, jangan lupa delimiternya. Kita buat oke, kurang tanda bintang ya, maaf. Oke, sudah selesai. Kita coba panggil dengan menggunakan call, lalu buat panggil custom prosedur tadi. Kita coba panggil salah satu ID dari karyawan, misalnya 201. Selesai. Oke, ada ya, dengan ID karyawan 2201, nama karyawannya Review aja, jenis kelamin laki-laki, dan nama karyawannya tertampil. Selanjutnya adalah store prosedur out. Kita buat delimiter, lalu membuat prosedur, misalnya jumlah motor. Dengan out jumlah, membuat integer baru yaitu jumlah motor. Jadi motor ke jumlah motor dari tabel motor, dari tabel motor. Oke, kita end. Sebentar, oh lupa integernya. Nah, oke, kirim, berhasil MySQL nya, dan kita panggil menggunakan select add jumlah motor. Oke, ada ya prosedur dari jumlah motor berupa 0 karena belum diisi. Oke, selanjutnya adalah prosedur in out. Create, lupa delimiternya. Delimiter, create prosedur jumlah brand, misalnya brand, pakai in out integer baru mengenai jumlah underscore brand. Di motor misalnya kita ambil ke jumlah brand, dari tabel motor, di mana ID motor tadi sama dengan jumlah brand.
SQL-nya berhasil. Lalu kita panggil dengan select add jumlah brand. Set, selesai. Add jumlah brand dari tabel jumlah brand tadi berupa 0 karena belum diisi. Oke, ini hasil dari store procedure-nya. Yang pertama ada tadi gender customer sebagai store procedure tadi, lalu jumlah brand sebagai contoh untuk store procedure in, lalu jumlah motor untuk store procedure out atau karyawan untuk store procedure in out. Oke, selanjutnya adalah trigger yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Eko Oriza dengan NPM 21081010232. Di sini akan menjelaskan tentang trigger atau mengimplementasikan tentang trigger. Trigger adalah sebuah script perintah MySQL yang memicu suatu kejadian dalam database MySQL yang berupa aksi insert, update, dan delete setelah syarat tertentu, yaitu after or before. Untuk lokasi penulisan trigger adalah di dalam database yang bersangkutan, dan trigger tidak ditempatkan di PHP script. Langsung saja kita mengimplementasikannya. Untuk yang pertama-tama kita akan membuat after insert. Langsung saja kita sintaknya. Trigger karena ini after insert, insert customers, kita maunya ke customer for each round. Again, langsung insert into log, karena kita sudah membuat tabel log, kita langsung saja enter log. Untuknya kita keterangan juga waktu. Oke, setelah itu kita langsung values di dalam keterangan dan juga waktu. Untuk create trigger after insert ini kita menambahkan waktu tambah data dan juga tambah data karena oke, seperti ini. Lalu kita langsung oke, langsung kita go. Oh, ini. Oke. Oke, sudah bisa. Langsung kita mengimplementasikan atau kita memanggil after insert-nya. Itu insert into customers, yaitu ID customer, terus nama customer, lalu jenis kelamin dan juga alamat customer. Oke, setelah itu keduanya yaitu values. Jadi di dalamnya kita ingin menginsert atau menambahkan data, yaitu misal kita ingin menambahkan data baru, yaitu 00009 terus bernama, misalnya namanya siapa, Dito pun, lalu untuk
jenis kelaminnya laki, lalu alamatnya di desa, Sidomoro, nomor 33. Tuh, oke, langsung kita inputkan saja, Bu. Oke, sudah. Lalu kita akan melihat di log. Nah, oke, di sini sudah tertambah. Ini 29 sesuai, tambah data. Lalu kita melihat di customer sudah tertambah 0009 di toko Sidomoro nomor 33. Oke, lalu kita langsung saja lanjut ke before insert. Sebelum before insert, kita membuat tabel terlebih dahulu, yaitu create tabel. Kita membuat tabel jumlah data, create tabel jumlah data, yaitu jumlah data, default char set sama dengan UTF 8. Oke, ini langsung kita Bu. Oke, itu jumlah datanya sudah terinputkan. Lalu kita langsung saja mengimplementasikan untuk before insert. Delimiter create trigger before insert for customer insert. Oke, situ before insert kita mau di customer for each. Kita mendeklarasikan declare on in select on into from to insert into data values. So ya takut. Oke, sudah masuk. Tunggu before insertnya. Coba kita cek di trigger before insertnya. Oke, di sini ada before insert. Ada before customer insert dan juga insert. Insert. Oke. Setelah itu kita langsung mengimplementasikannya kita memanggil
differentiate-nya insert into customer ID customer, lalu nama underscore customer, lalu jenis underscore kelamin, lalu alamat underscore alamat customer. Oke, situ kita values ke values tadi kita menginputkan bernama ID customernya 009, lalu namanya Dito Kun, lalu jenis kelaminnya laki, lalu alamat customernya berada di Desa Sidomoro nomor 33. Oke, selesai. Langsung kita setelah kita tadi ini sudah menginsertkan ya, jadi kita harus memakai data baru berarti 35, desanya tetap saja, namanya yang kita ubah Fransko Toti, lalu untuk ID customernya ini tadi 00 10. Oke, setelah itu kita lihat jumlah data. Jumlah datanya yang terupdate 9 karena yang sebelumnya ada di customer. Sebelumnya tuh 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jumlah datanya 9 karena tidak ada bisa. Fransko tadi sudah terinput. Langsung kita lanjut ke for insertnya sudah, kita ke after update. Jadi kita ke after update. Untuk after update kita langsung saja limiter, kita membuat trigger baru, trigger yaitu after update customer. Kita menambahkan after update. Oke, kita menambahkannya di customer. Oke, begitu. Itu kita langsung memasukkannya saja saat itu. Kita akan memasukkan di log karena sudah ada tabel log ya. Kita akan memasukkan di log yaitu keterangan dan juga waktu. Oke, kita masuk ke value, di dalamnya itu terdapat data dan juga waktunya gitu. Oke, kita selesaikan saja dari itu. Oke, kita go. Oke, sudah bisa untuk after update-nya. Kita lihat di trigger. Oke, di trigger ada after insert, ada before insert, ada after update. Oke, langsung saja kita panggil untuk after update. Kita implementasikan update customers. So, kita ingin mengganti nama
nama Tito pun menjadi Loki Wijaya. Oke. Jadi Loki Wijaya ada di customer nomor Tito pun berada di customer nomor 00009. Oke, sudah selesai. Langsung saja kita go. Oh, ini salah, nama customer. Ini nama customer biasa. Oke, go. Oke. 0008 sudah terganti menjadi Loki Wijaya. Kita lihat di log update data, sudah terupdate datanya. Lalu kita lihat di customer. Customer 008 terganti menjadi Loki Wijaya. Oke. Langsung saja lanjut ke before update. Untuk before update, sebelum before update kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Kita akan membuat tabel update log, karena dengan menggunakan tabel log tidak bisa, kita menggunakan tabel file yaitu tabel update log. Itu nama before, lalu nama before ini varchar, lalu ada nama varchar, lalu waktu. Oke, sudah. Langsung saja kita go. Oke, untuk tabel update log sudah masuk. Langsung saja kita menggunakan SQL before insert, SQL before update, yaitu ini. Nanti kita coba before update nya delimiter. Oke, langsung kita create membuat trigger baru seperti biasa, before update customers. Oke, before update, lalu dimana kita memiliki di customer seperti biasa, for each. Oke, situ kita insert itu, kita mau memasukkan ke update log. Oke, lalu di dalam update log tersebut ada nama underscore before sama dengan nama lama ya, ini nama lamanya siapa. Oke, nama for customer, juga nama for user dengan new nama for customer. Oke, waktunya jelas sekarang. Nah, waktunya jelas sekarang. Oke, kita kasih di sini. Situ langsung aja kita add. Oke,
Ntar kita lihat develop. Kita ada di develop. Nah, kita ulangi drop table drop oke drop kita ulang untuk developnya create table develop nama for lalu nama after voucher 30 oh ini sorry oke setelah itu kita langsung saja ke beaver update on customers for each route. Okay. Short into develop set yaitu nama for sama dengan bold waktu use new
ini sudah bisa. Sesuatu, oke sudah bisa. Kita melakukan sesuatu. Nah, oke langsung saja. Setelah itu kita call buat update-nya. Update customers set post nama underscore customer, yaitu kita akan ganti nama namanya jadi Ujang Karnaval dimana where di customer nomor berapa, nomor 0009. Itu kita langsung aja tuh. Oke, langsung kita lihat di update log. Nama before di Tokun, nama after Ujang Karnaval, waktunya sekarang. Oke, dan kita lihat di customer sudah terganti menjadi Ujang Karnaval. Baik, sudah, lalu kita lanjut ke after delete. Sebelum itu, after delete kita akan membuat tabel baru, yaitu tabel message delete history. Message delete history, dan isi message values-nya yaitu data terus. Oke, terus itu kita enter. Oke, tambah message history, create tabelnya message history dulu. Oke, kita create tabel. Oke, untuk tabelnya sudah terbuat, lalu kita langsung saja ke after delete. Enter create tabel baru, customers after delete on customers for each row. Lalu kita insert to message
sudah, kita oke. Untuk after delete sudah, lalu langsung kita coba untuk delete from customer where id customer sama dengan 0003. Oke, langsung saja kita yes. Oke, langsung kita mencoba di history, kita terhapus dan kita lihat di customer 0003 sudah terhapus. Oke, langsung kita lanjut ke after delete, before delete. Setelah delete berarti kita before delete. Kita pertama-tama akan membuat table baru, yaitu table customer history. Lalu ada ID customer tidak terlalu banyak, lalu nama customer, lalu customer, lalu dan mari langsung saja kita go. Oke, langsung dibuat customer history. Langsung kita akan membuat trigger before delete nya. Create dan membuat trigger baru. Kita membuat trigger baru yaitu before delete. Setelah itu begini, lalu
set di customer dengan type lalu untuk yang ini kita lanjutkan di sini. Sudah kita call saja, kita call delete customer Oke, kita lihat di customer history 007 Julian Bima Jalan Pusada. Lalu kita lihat di customer 0007 yang terhapus. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami untuk final project basis data lanjut. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.